Baik, perkenalkan nama saya Meriati Yuliarta Mona. Saya dari D3 Kebidanan Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang rentannya balita terkena diare. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu diare. Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang atau umumnya anak yang membuang air besar dengan konsistensi yang lembek, cair, atau bahkan dapat berupa air saja. Dan frekuensinya lebih sering dari biasanya, yaitu 3 kali atau lebih dalam satu hari. Nah, diare ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme yang meliputi bakteri, virus, parasit yang penularannya secara fekal oral. Nah, adapun gejalanya seperti anak yang lemas, terus anak yang dengan tinja yang cair, dan juga tinjanya juga bisa berwarna merah atau bercampur dengan darah. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian diare pada anak yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang kotor dapat mempengaruhi terjadinya diare, yaitu seperti membuang sampah sembarangan, terus lingkungan yang tidak steril, dan juga ada faktor pengetahuan. Nah, faktor pengetahuan ini, jika ibu mengetahui tentang diare, maka terjadinya diare pada balita itu akan kecil atau minim. Kenapa? Karena ibu akan mengajarkan kebersihan pada anak tersebut. Lalu ada faktor perilaku. Nah, faktor perilaku ini dengan cara mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, lalu mencuci makanan yang akan dimakan seperti sayuran atau buah-buahan. Nah, adapun pencegahannya seperti yang pertama, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan sampai 2 tahun pada balita atau bayi. Nah, ASI adalah makanan yang paling baik untuk bayi. Nah, ASI ini kan bersifat steril, berbeda dengan sumber susu lain seperti susu formula atau cairan lain yang disiapkan dengan air atau bahan-bahan yang dapat terkombinasi dalam botol yang kotor. Dengan itu, ASI dapat mencegah untuk penularannya diare. Lalu memberikan makanan pendamping ASI dengan sesuai umur. Lalu juga memberikan minum air yang sudah direbus atau menggunakan air yang bersih yang cukup. Lalu mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Lalu buang air besar di jamban, tidak sembarangan. Lalu memberikan imunisasi campak. Kenapa pemberian imunisasi ini mempengaruhi? Karena campak pada bayi sangat penting untuk mencegah agar bayi tidak terkena penyakit campak. Nah, anak yang sakit campak sering disertai diare, sehingga pemberian imunisasi campak juga dapat mencegah terjadinya diare. Lalu di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi diare yang dapat dilakukan di rumah. Yang pertama dengan cara memberikan oralit. Nah, oralit ini diberikan segera bila anak diare yang untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi. Apalagi jika diare dibarengi dengan muntah terus-menerus yang akan menyebabkan anak diare atau dehidrasi berlebihan. Lalu yang kedua, zinc diberikan selama 10 hari berturut-turut yang berguna juga untuk mengembalikan nafsu makan pada anak. Dan tidak lupa juga ASI dan makanannya tetap diteruskan yang untuk mencegah kehilangan berat badan serta pengganti nutrisi yang hilang, dan juga diberikan antibiotik. Lalu, kapan sih kita harus membawa kembali balita ke petugas kesehatan? Nah, dengan tanda-tanda seperti diare yang lebih sering, terus muntah yang berulang-ulang, dan anak merasa sangat haus, ataupun saat kita memberikan makan atau minum, nah anaknya itu tidak mau bahkan atau hanya memakan sedikit. Juga timbul demam, tinja yang berdarah, dan juga jika diarenya yang tidak membaik dalam 3 hari. Yang penjelasan tentang diare pada balita. Terima kasih.